Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners, solih-solihat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah. Bertemu lagi, mudah-mudahan di Ramadan ini kita tetap bisa menjaga niat kita, menjaga amalan-amalan kita. Mengingatkan kembali bahwa Ramadan ini adalah salah satu bulan mulia yang diantara kemuliaan bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu Ramadan yang di setiap waktunya, di setiap jamnya, di setiap menitnya, di setiap detiknya adalah waktu-waktu mustajab doa. Jadi kita harus memanfaatkan, bisa memanage waktu kita dalam sehari itu dengan betul-betul di-manage dengan baik. Jadi waktu yang berjalan tidak akan kembali lagi. Waktu yang sudah terlewati tidak akan bisa diulang lagi. Jadi tidak ada siaran tunda, nggak ada tayangan tunda. Jadi terus berjalan. Kalau kita mengisi waktu itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sangat rugi. Sebagaimana disampaikan ya di dalam surat Al-Asr, demi masa, demi waktu, maka semua manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan aktivitas kebaikan. Dan setiap amal itu ketika kita menginginkan menjadi orang beriman, menginginkan menjadi orang soleh, kita harus minta pertolongan kepada Allah untuk bisa istiqomah. Maka di bulan Ramadan yang adalah bulan mustajab doa, ya, maka kita harus minta kepada Allah. Yang pertama, doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ini adalah seorang sahabat yang sangat cerdas. Kemudian diajarkan melalui sebuah hadis yang disampaikan, Rasul menyampaikan, wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu, gitu ya. Bahkan ketika menyampaikan ini, lutut Rasulullah dan lutut Mu'adz bin Jabal itu sangat dekat, duduk berdekatan, berhadapan, dan tangan beliau ada di lutut sahabat tersebut. Dan menyampaikan, jangan pernah engkau tinggalkan doa ini, ya, doa ini setelah sholat fardu, gitu ya, di setiap sholatmu, gitu ya. Apa doanya? Yaitu Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa ini sangat luar biasa gitu. Sampai pesan Rasul, jangan pernah engkau tinggalkan di setiap selesai sholat, di akhir sholatmu. Doanya apa? Ya Allah, artinya ya Allah, aku meminta pertolonganmu agar aku senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Ya, kemudian minta pada pertolongan Allah untuk wasyukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Kemudian wahusni ibadatik, untuk selalu bisa mampu dengan pertolongan Allah memperbaiki ibadah kita. Ini doa yang sangat luar biasa yang ketika kita panjatkan di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah kabulkan. Jadi ini yang pertama doanya. Jadi minta kepada Allah untuk diberi pertolongan. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena aktivitas kita sebagai manusia, apalagi di siang hari, sangat sibuk. Disampaikan di dalam surat At-Taqabun bahwa di siang hari kamu itu sangat sibuk dengan kesibukan yang panjang. Maka Allah meminta kita untuk mendekat kepada Allah di malam hari. Di malam-malam, di mana di sepertiga malam akhir Allah Subhanahu wa taala turun, apalagi di bulan Ramadan, ya. Jadi di sepertiga malam akhir Allah turun menemui hamba-hambanya yang memohon ampunan, menemui hamba-hambanya yang bangun, yang perutnya jauh dari tempat tidur, ya, yang mengisi di akhir malamnya, sepertiga malamnya dengan berdoa, meminta kepada Allah. Dan ini disebutkan salah satu ciri orang bertakwa, sebagaimana tujuan kita melaksanakan saum Ramadan ini adalah menjadi insan yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran adalah di sepertiga malam sebelum fajar mereka memohon ampunan kepada Allah. Ini termasuk waktu-waktu mustajab doa.
terlebih di bulan Ramadan, hampir seluruh manusia di muka bumi ini bangun di sepertiga malam untuk melakukan sahur. Tapi ingat, jangan sampai waktu sahur yang menjelang subuh ini kita habiskan hanya untuk makan, hanya untuk minum, karena merasa seharian nanti tidak makan, jadi dipenuh-penuhin perutnya. Sehingga lupa bahwa waktu di 30 menit akhir sebelum fajar ini adalah waktu mustajab doa. Waktu Allah memberikan ampunan bagi yang meminta. Jadi Allah itu sudah membawa hadiah untuk kita, memberikan ampunan jika hamba-hambanya meminta. Jangan sampai kita melupakan bahwa Allah mengabulkan doa-doa ampunan kita di sepertiga akhir malam ini. Jangan hanya sahur itu juga keutamaan di bulan Ramadan, ya, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Tapi tidak hanya untuk mengisi waktu sahur ini hanya dengan makan dan minum, tapi ada keutamaan lain, yaitu dengan mohon ampunan kepada Allah. Kalau keinginan kita sangat banyak, harapan kita itu sangat banyak, dan kita bingung proposal doa yang mana yang akan ingin kita mintakan kepada Allah, maka kita bisa meringkasnya dalam doa-doa, yaitu permohonan ampunan kepada Allah. Ketika Allah mengampuni kita, maka Allah akan memberikan kita petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi ketika ampunan itu sudah turun, maka Allah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita. Tidak ada manusia kecuali orang-orang bertakwa yang masuk surga, yang masuk surganya dengan ampunan, petunjuk, dan rahmat Allah. Semua orang bertakwa bisa masuk surga dengan petunjuk dan rahmat Allah setelah diampuni. Maka Tribuners solih-solihat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah, mari kita manfaatkan waktu mustajab doa di bulan Ramadan ini, spesial waktunya, ya, di antaranya adalah di sepertiga malam. Jangan lewatkan karena akan sangat-sangat rugi. Mungkin itu hari ini, mudah-mudahan Ramadan kita selalu lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.